Halo teman-teman, selamat datang di Bilik Channel. Sekarang kita akan membahas alur cerita sebuah film tentang seorang manusia yang mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Cerita ini diangkat dari buku komik Valiant dengan judul Bloodshot. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Vin Diesel yang berperan sebagai Ray. Di mana Ray adalah seorang tentara Amerika yang mengabdi untuk negaranya. Sebelumnya mohon di-subscribe dulu ya supaya channel ini bisa lebih berkembang dan menyajikan film-film lainnya. Di awal cerita terjadi baku tembak antara Ray dengan para musuh yang lain, di mana Ray harus membebaskan seorang sandera yang ditahan oleh para musuh. Dan akhirnya Ray berhasil menembak musuh tersebut dan membebaskan sandera tersebut. Setelah Ray dan teman tentara lainnya berhasil dengan misinya, maka mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu pula dengan Ray yang sudah dijemput oleh istrinya bernama Gina. Akhirnya mereka berdua menghabiskan waktu bersama dengan berlibur ke suatu tempat. Pada pagi harinya saat Ray bangun dari tidurnya, dia melihat sudah tidak ada lagi istrinya di sampingnya dan dia membaca pesan bahwa istrinya sedang keluar untuk membeli sesuatu. Saat Ray sedang di kamar mandi terdengar beberapa orang yang masuk ke kamar hotelnya dan Ray sudah curiga bahwa itu bukanlah istrinya. Saat itu juga Ray melawan dan melumpuhkan dua orang tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan dua orang tersebut, Ray bergegas untuk mencari Gina karena takut terjadi sesuatu yang menimpa kepada istrinya. Pada saat berlari keluar dari kamar hotel, Ray tidak sengaja menabrak seorang tamu hotel hingga terjatuh. Tetapi Ray tidak begitu memperdulikannya. Tetapi saat itu Ray tiba-tiba terjatuh dan ternyata tamu yang tertabrak oleh Ray lah yang sudah menyuntikkan sesuatu hingga Ray tidak sadarkan diri. Pada saat Ray sudah sadarkan diri, ternyata tamu hotel yang ditabrak Ray memberitahu bahwa dia bernama Martin. Dan memaksa kepada Ray untuk memberitahu siapa yang membocorkan kegiatannya sehingga rencananya gagal. Tetapi Ray bingung karena sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Martin. Tetapi Martin tidak percaya. Maka saat itu juga istrinya dibunuh, begitu pula dengan Ray. Dan disinilah cerita film ini dimulai. Tiba-tiba Ray terbangun dari tidurnya dan dia kaget karena berada di ruangan seperti ruang pemulihan. Tiba-tiba datanglah dua orang menghampirinya. Yang laki-laki bernama Dr. Emil dan yang perempuan bernama Katie. Dr. Emil menanyakan kepada Ray siapa namanya, pangkat dan nomor serialnya, tetapi Ray betul-betul tidak bisa mengingatnya sama sekali. Lalu Dr. Emil dan Katie menerangkan bahwa mereka bekerja untuk Rising Spirit Technologies. Kita singkat di sini RST. Dia bercerita bahwa Ray sudah meninggal dan jasadnya didonasikan oleh pihak militer untuk diuji sebagai bahan percobaan, untuk dibangkitkan dan diberikan kekuatan. Dan percobaan tersebut berhasil dan Ray diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Dan Dr. Emil menerangkan bahwa di dalam tubuh Ray terdapat konstruksi biomekanik yang disebut Nanite. Nanite ini berfungsi untuk menyembuhkan luka dengan sendirinya. Jadi dengan kata lain, apabila tubuh Ray terluka, seketika itu juga luka tersebut sembuh dengan sendirinya. Lalu Dr. Emil memperkenalkan kepada anggota yang lain yang juga sudah direkayasa dan diuji coba bagian tubuhnya. Termasuk Dr. Emil yang merubah tangannya menjadi tangan robot, setelah tangan aslinya diamputasi. Dan Katie yang dulunya perenang angkatan laut, setelah misi penyelamatan di Suriah. Dia terkena bahan kimia yang menjadikannya sekarang harus memakai alat di tulang selangkanya agar bisa bernafas. Lalu ada Tip yang mantan anggota penembak jitu, yang kehilangan penglihatannya karena ledakan mortir. Lalu Dr. Emil membuatnya bisa melihat dengan terpasang alat di dadanya. Dan ada Jimmy Dalton mantan angkatan laut yang kehilangan kedua kakinya. Dr. Emil pun merubah kedua kakinya dengan kaki robot agar bisa berjalan dan berlari dengan kekuatan yang melebihi dari manusia biasa. Saat Ray tertidur di mimpinya, dia teringat akan kejadian pada saat istrinya dibunuh. Lalu tiba-tiba Ray terbangun dan langsung mencoba kekuatan tubuhnya.
Dari mulai memukul tembok sampai hancur dan mengangkat beban yang sangat berat pun dia mampu. Dari situ baru Ray tersadar akan kelebihan yang dia miliki. Lalu pada saat itu Ray bertemu dengan Katie dan berbicara tentang masa lalunya. Lalu Katie mengajaknya untuk minum yang disuka agar Ray tidak terlalu memikirkan masa lalu. Pada saat Ray minum, saat itu juga dia teringat kembali kejadian di masa lalu yang mengingatkan dia akan pembunuhan istrinya. Dan ingat kembali siapa pembunuhnya yang bernama Martin. Lalu Ray keluar sendiri untuk mencari pembunuh tersebut. Pada saat Ray mengendarai kendaraan, Dr. Emil berbicara kepada Ray melalui teknologi alat yang telah dipasang di tubuh Ray. Dr. Emil memberi saran agar Ray kembali dan tidak mencari pembunuh istrinya itu. Tetapi Ray tetap mengejar pembunuh tersebut. Bahkan sampai memakai pesawat karena pembunuhnya berada di luar negara tersebut. Singkat cerita, Ray sudah menemukan di mana posisi Martin si pembunuh istrinya. Dan terjadilah baku tembak antara pengawal Martin dengan Ray. Karena dengan kekuatan yang dimiliki Ray maka dengan mudah menewaskan Martin dan semua pengawalnya. Dan Martin pun tewas ditembak oleh Ray. Dan Ray pun puas karena sakit hatinya terbayar. Dan Ray pun dijemput oleh teman-temannya yaitu Katie, Tip dan Jimmy. Temannya pun khawatir karena kekuatan Ray sudah hampir habis. Dan harus diisi kembali agar kekuatannya pulih seperti sedia kala. Karena kekuatan Ray ada batasnya. Kalau sampai habis maka nyawa Ray pun tidak akan bisa diselamatkan kembali. Pada saat Ray sedang pemulihan kekuatannya tiba-tiba datang Jimmy dan membuat Ray tidak bisa bergerak dan berbicara. Karena Jimmy mengendalikan kontrol yang dia pegang. Lalu Jimmy berbicara kepada Ray bahwa Ray seorang yang menyebalkan. Dan tidak disukai oleh Jimmy. Lalu tiba-tiba Jimmy dengan nada mengejek mengatakan kepada Ray apakah dia percaya istrinya mati sungguhan. Ray pun hanya diam dan hanya bisa mendengarkan karena tubuhnya sudah dikontrol oleh Jimmy dengan tombol yang dia pegang. Dan setelah itu Jimmy pun menghapus semua ingatan Ray kembali ke semula dengan menggunakan kontrolnya. Pada saat proses ingatan Ray dikembalikan ke semula, ternyata teknisi komputer Dr. Emil memasukkan kembali cerita kejadian awal ke otak Ray di mana saat Ray menyelamatkan Sandra di awal film ini. Dan itu dimasukkan kembali ke otak Ray. Bahwa kejadian awal di film ini ternyata hanya settingan Dr. Emil. Yaitu dengan memasukkan cerita ke otak Ray agar Ray bisa dimanfaatkan untuk membunuh sesuai keinginan Dr. Emil. Apabila Ray sudah berhasil membunuh maka otak Ray dihapus kembali dan diisi kejadian awal lagi dengan musuh yang berbeda. Tetapi dengan cerita yang sama. Begitu berulang-ulang. Tanpa disadari oleh Ray sendiri. Dan setelah disetting ulang dengan kejadian yang sama, maka sekarang cerita yang dimasukkan ke otak Ray bahwa Nick lah yang membunuh Ray dan istrinya, bukan Martin. Dengan tujuan agar pada saat Ray bangun yang diingat adalah Nick yang membunuh istrinya, dan Ray akan membalaskan dendam ke Nick. Begitulah tujuan sebenarnya Dr. Emil. Katie pun sebenarnya tidak setuju dengan Dr. Emil. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Dr. Emil bisa mematikan alat yang dipakai Katie untuk bernafas. Katie merasa kasihan kepada Ray yang selalu dimanfaatkan oleh Dr. Emil. Dan kali ini Ray dibangunkan kembali dengan cerita yang sama dari awal tetapi muka pembunuh istrinya sekarang adalah Nick. Dan sekarang Ray pun mencari Nick. Yang ternyata Nick, Martin dan Dr. Emil adalah teman bisnisnya waktu dulu di RST. Pada saat Ray sudah mengetahui keberadaan Nick, Ray langsung menghabisi semua anggota Nick. Tetapi sebelum Ray mendapati Nick meminta bantuan Wigan, seorang yang sangat ahli dalam bidang komputer. Nick menyuruh Wigan untuk mempersiapkan senjata guna membunuh Ray. Tetapi Ray mampu membunuh Nick pada saat itu. Setelah Ray membunuh Nick tiba-tiba Wigan dengan keahliannya mematikan semua listrik di kota itu. Termasuk kantor Dr. Emil dan juga Ray tiba-tiba lumpuh tidak bisa bergerak seperti robot dimatikan listriknya. Selagi semua kota kehilangan daya listrik,
Wigan membawa Ray ke ruang kerjanya dan mencoba untuk menghidupkan Ray kembali. Setelah berhasil dihidupkan, Ray akhirnya kembali sadar bahwa dia sudah dimanfaatkan oleh Dr. Emil untuk membunuh orang-orang. Dan akhirnya Ray pun berteman dengan Wigan, karena ternyata Wigan adalah orang yang baik yang ingin membantu Ray. Tapi sebelum Ray menyelesaikan masalahnya dengan Dr. Emil, dia pergi untuk mencari istrinya, karena ingin mengetahui apakah istrinya masih hidup atau sudah mati. Dan ternyata Gina istrinya masih hidup, dan dia sudah berkeluarga selama 5 tahun yang lalu. Ray pun kaget dan ternyata benar selama ini Dr. Emil memasukkan cerita yang tidak benar untuk dimasukkan ke dalam otaknya untuk kepentingan Dr. Emil. Pada saat yang sama pasukan Dr. Emil yaitu Tip dan Jimmy berhasil menemukan Ray, dan terjadilah pertarungan yang sengit dan Ray pun berhasil dilumpuhkan. Ray pun akhirnya dibawa kembali ke kantor Dr. Emil untuk dimasukkan kembali cerita yang sama ke otaknya. Tetapi kali ini muka pembunuh istrinya adalah Wigan, karena Wigan menghalangi rencana Dr. Emil. Katie yang sudah tidak senang dengan kelakuan Dr. Emil, akhirnya diam-diam bertemu dengan Wigan. Pada saat itu Wigan memperbaiki alat milik Katie yang dipakai untuk bernafas, agar bisa bebas dan tidak diatur lagi oleh Dr. Emil. Dari kejauhan dengan keahlian komputernya, Wigan berhasil menyelamatkan Ray. Akhirnya Katie, Wigan dan Ray sepakat bersama-sama untuk menghancurkan kegiatan Dr. Emil. Katie menghancurkan semua fasilitas yang ada di kantor Dr. Emil, sedangkan Ray mencari Dr. Emil, tetapi harus menghadapi Tip dan Jimmy terlebih dahulu. Terjadilah baku hantam antara mereka bertiga, dan akhirnya Tip dan Jimmy pun mati. Setelah melumpuhkan kedua anak buah Dr. Emil, Ray akhirnya menemukan Dr. Emil. Tetapi diam-diam Dr. Emil memiliki senjata andalan terakhirnya, yang bisa membuat Ray mati. Tetapi Ray tidak peduli. Yang dia inginkan adalah agar Dr. Emil bisa mati. Akhirnya Dr. Emil dan Ray pun mati bersama-sama, setelah Ray melempar bom di antara mereka berdua. Di akhir cerita, Ray dibangunkan kembali oleh Wigan dibantu oleh Katie, dan kekuatan Ray pun ditambah oleh Wigan. Akhirnya Ray, Katie dan Wigan pun pergi berpetualang ke tempat yang lain untuk menumpas kejahatan. Dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.